Assalamualaikum anak-anak, semoga kita semua selalu sehat ya. Pelajaran kali ini kita akan membahas tentang alat ukur. Alat ukur yang pertama yang kita bahas yaitu alat ukur panjang. Ada apa saja? Yang pertama penggaris atau mistar, yang kedua jangka sorong, yang ketiga mikrometer skru. Yang pertama yaitu penggaris. Ya, penggaris pasti tahu semua. Penggaris memiliki skala terkecil 1 mm atau 0,1 cm. Penggaris atau mistar memiliki ketelitian pengukuran setengah dari skala terkecilnya, yaitu 0,5 mm. Skala terkecilnya 1 mm, setengahnya berarti 0,5 mm. Atau dalam sentimeter yaitu 0,05 cm. Cara membaca atau mengukur dengan penggaris yaitu ada sebuah benda yang berwarna biru ini diukur menggunakan penggaris. Ini dalam satuan sentimeter. 0, 1, 2, 3 itu dalam sentimeter. Sedangkan yang kecil-kecil ini baru milimeter. Lihat bendanya. Diukur dari angka 0. Kalau dalam sentimeter 0, 1, 2. Nah, di sini ini berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini 5 ya. 2,5 cm atau kalau dalam milimeter ini 10, 20, 25 cm. Ini untuk skala utamanya. Karena ini ada setengahnya nih di tengah-tengah ya, antara 5 dan 6. Skala terkecil penggaris tadi 0,5, berarti kalau yang di tengah-tengah itu berarti 0,5-nya. Ditambah angka taksirannya 0,5 mm, atau kalau dalam sentimeter tadi 0,05 cm. Hasilnya ditambah skala utama ditambah angka taksirannya yaitu 2,55 cm atau 25,5 mm. Contoh yang lain. Lihat di sini, ini bendanya diukur dari angka 0 di sini 1 cm. Dia nggak nyampe 2 cm. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi tidak nyampe 9 ya. Berarti 1,8 cm atau 18 mm skala utamanya. Taksirannya ini di tengah-tengah antara 8 dan 9. Berarti 0,5 mm karena setengah. Taksirannya 0,5 mm. Dijumlahkan. Hasil penjumlahannya 18,5 atau dalam sentimeternya 1,85 cm. Lihat dari sini ke sini. Contoh yang lain, dari sini ke sini bendanya itu ada 1,5 cm atau dalam milimeternya 15 mm. Pas di tengah-tengah, iya, di tengah-tengah 5 ya. 5 di sini. Ada angka taksirannya? Tidak ada karena ini pas di tengah-tengah. Jadi, hasil pengukurannya setelah ditambah menjadi 15 mm atau dalam sentimeternya 1,5 cm. Selanjutnya yaitu jangka sorong. Lihat ini gambar jangka sorong. Setelah diperbesar ini ya. Jangka sorong biasanya digunakan untuk mengukur diameter suatu benda. Diukurnya bagaimana nih? Yang di sini benda yang diukur ini untuk mengukur diameter luar.
Yang ini untuk mengukur diameter dalam, sedangkan yang ini untuk mengukur kedalaman suatu benda. Yang ini, nah yang ini ya, angka-angka yang ini dari ujung ke ujung ini namanya skala utama. Sedangkan yang ini, yang kecil-kecil ini, namanya skala nonius. Kalau diperbesar nih, jadinya ya. Ini yang di atas skala utama, sedangkan yang di bawah skala nonius. Jangka sorong memiliki ketelitian 0,1 mm. Dia lebih teliti dibandingkan dengan penggaris atau mistar tadi. Penggaris tadi kan hanya 0,5 mm, sedangkan jangka sorong sudah 0,1 mm. Contoh cara membaca jangka sorong. Lihat di sini, skala utamanya yang di atas, skala noniusnya yang di bawah. Skala utamanya lihat ada angka 3, 4, 5. Kenapa bisa jadi 4,2 ya skala utamanya? Ini skala nonius, angka nolnya ada di sini. Dia ada di antara angka 4 dan 5. Jadi 4,2 itu diperoleh dari sebelum 0 ini, skala utamanya yaitu 4 ya, diambil yang sebelum angka 0. Lihat ininya garisnya, ada berapa sebelum 0? Ada 1, 2, jadi 4,2 cm. Lihat karena nolnya ada di tengah-tengah sini. Kalau penggaris tadi kan bilangnya kalau di tengah-tengah berarti 0,5 mm ya. Tapi kalau jangka sorong nggak bisa gitu. Lihat kalau jangka sorong, lihat di skala noniusnya. Yang mana yang lurus antara skala utama dan skala nonius? Garis lurusnya yang mana? Kalau yang ini enggak, yang ini enggak, ini juga enggak. Nah, ketemu nih yang dibuletin ini. Jadi antara skala utama dengan skala nonius itu yang lurus garisnya. Di mana lihatnya? Nih, dihitungnya dari sini. 1, 2, 3, 4. Ini yang lurus di skala noniusnya yang di garis 4. Berarti 4 dikali 0,01 cm. Atau kalau dalam milimeter 4 dikali 0,1 mm. Nah, cara membaca jangka sorongnya. Skala utamanya tadi udah ketemu 4,2 cm nih dari sini ya. Skala noniusnya diperoleh dari yang paling lurus 4 dikali 0,01 cm, yaitu 0,04 cm. Dijumlahkan, hasilnya yaitu 4,24 cm. Atau kalau dijadikan milimeter, 4,24 cm dikali 10 sama dengan 42,4 mm. Contoh lain dari jangka sorong nih ya. Skala utamanya yang di atas, skala noniusnya yang di bawah. Skala utamanya ada di antara angka 3 dan 4. 0 ini ada di setelah angka 3 dan sebelum angka 4. Kita ambil yang setelahnya ya. Angka 0 ada di setelah angka 3 ya. Berarti 3, nah nolnya ini ada di garis yang mana? Antara 1 dan 2. Berarti 3,1 cm untuk skala utamanya ya. Kalau dijadikan milimeter, 31 mm. Ini untuk skala utamanya. Kalau skala nonius, cari yang paling lurus antara skala utama dan skala noniusnya. Lihat yang mana yang paling lurus. Nah, ini ya yang udah dibuletin nih. Di angka berapa? Di angka 7. Berarti 0,1 dikali 7 dalam satuan milimeter. Berarti 0,7 mm ya. Hasilnya setelah dijumlahkan 31,7 mm.
meter, atau jika dirubah dalam satuan sentimeter, 31,7 mm dibagi 10 sama dengan 3,17 cm. Selanjutnya yaitu mikrometer skrup. Ini gambarnya ya, mikrometer skrup. Ini yang namanya skala utama dan ini yang namanya skala nonius. Ya. Di mana benda yang diukur? Di sini. Ini benda yang diukur. Kalau mikrometer skrup, dia memiliki tingkat ketelitiannya lebih kecil, yaitu 0,01 mm. Lebih teliti dibandingkan dengan jangka sorong dan mistar. Kalau jangka sorong tadi berapa? 0,1 mm, sedangkan mistar 0,5 mm. Berarti mikrometer skrup inilah yang lebih teliti. Contohnya, yang namanya skala utama yang ini, yang namanya skala nonius yang ini. Lihat skala utamanya, ini dalam satuan milimeter ya. Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang di bawah kan komanya. Nah, garisnya sebelum si skala nonius itu berhenti di garis yang mana? Nah, ini ya yang di bawah nih, garis terakhirnya. Yaitu 5,5 mm itu untuk skala utamanya. Nah, cara membacanya ya, 5,5 mm. Skala noniusnya yang mana? Yang ini. Cari yang terlurus antara skala utama ke skala nonius. Lihat yang paling lurus di tengah-tengah sini nih. Dari 25 terus satu lagi 26 ya, 26. 26 dikali 0,1 yaitu 0,26 mm. Jika dijumlahkan menjadi 5,76 mm atau jika dijadikan cm, 5,76 mm dibagi 10 sama dengan 0,576 cm. Contoh yang lain. Berapa hasil pengukuran mikrometer skrup di bawah ini? Lihat lagi. Ini yang namanya skala utama dan ini yang namanya skala nonius. Angka paling akhir di skala utama berapa nih garisnya? Kalau yang ini kan nggak kelihatan nih, belum kelihatan garisnya yang di bawah. Berarti yang paling kelihatan itu ini. 8 mm. Untuk skala utama itu 8 mm. Skala noniusnya yang mana? Nih. Yang paling lurus yang mana? Ya. 35, 36, 37, 38. Inilah yang paling lurus. Berarti skala noniusnya 38 dikali 0,1 mm. Skala utama 8. Skala noniusnya 0,38 mm atau setelah dijumlahkan hasilnya 8,38 mm atau dijadikan cm dibagi 10 yaitu 0,838 cm. Selanjutnya yaitu alat ukur massa. Ada apa saja? Ada neraca Ohaus digital ya. Digital berarti pakai baterai. Terus ada neraca Ohaus 3 lengan, ini di sini lengannya ya. Ada neraca Ohaus 2 lengan, 1, 2 dan ada neraca Ohaus 4 lengan ya. Contoh cara membacanya. Gambar ilustrasi cara memakai neraca Ohaus. Ini Ohaus 3 lengan ya. Ada yang depan, tengah dan belakang. Caranya dari gambar di atas, cara membaca skalanya, lihat yang paling depan dulu. Nih, yang paling depan di sini tengah-tengahnya nih. Angka 5, terus 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, di sini. Ada 8 nih, di garis ke-8 yang di tengah-tengah. Berarti 5,8 gram.
Yang di tengahnya, lengan tengahnya ada di mana? Ada di angka 40, berarti 40 gram. Yang belakang berapa? Ada di angka 300, yaitu 300 gram. Setelah ditotalkan masanya menjadi 345,8 gram. Selanjutnya, contoh lain. Perhatikan gambar neraca berikut. Agar neraca seimbang, nilai anak timbangan X yang harus ditambahkan ke piring B adalah, lihat, diketahui piring kiri atau piring A masanya 1,5 kg. Dijadikan gram berarti dikali 1000 gram. Hasilnya 1,5 dikali 1000 yaitu 1500 gram. Berarti di piring A ada 1500 gram. Supaya seimbang, piring kanannya dikasih berapa? Ternyata piring kanan ada berapa masanya? Akan ada dua nih. Ada 250 gram dan 250 gram. Dijumlahkan. Ada 500 gram. Yang ditanya ini, X ini supaya timbangannya stabil harus berapa? Nah, jawabnya. Anak timbangan X masanya harus piringan kiri. Yang kiri itu A ya, piringan kanan dikurangi piringan B atau piringan kanan. Yaitu 1500 dikurangi 500. X-nya berarti 1000 gram supaya seimbang. Selanjutnya, alat ukur waktu. Ada apa? Stopwatch, ada jam juga. Kalau jam semua pasti udah bisa dong baca. Sekarang kita baca stopwatch ya. Lihat gambarnya. Skala yang di tengah ini, skala yang di tengah dengan jarum penunjuk yang lebih pendek, itu adalah namanya skala menit. Sedangkan skala yang melingkar ini, yang melingkar dengan jarum yang lebih panjang, itu namanya skala detik. Lihat gambar stopwatch ini. Skala menitnya ada di garis skala menitnya ada di angka berapa? 40, 41, 42, 43, 44 ya, 44 menit. Kalau dijadikan detik, 44 menit dikali 60 yaitu 2640 detik. Skala detiknya lihat dari sini. Jarum panjangnya berhentinya di mana? 15, 16, 17, 18. Ada di garis yang ke-18. Ternyata lebih satu garisnya yang kecil ini. Satu garis yang kecil ini bernilai 0,2 detik nih. Berarti 18,2 detik. Jika ditambahkan hasilnya 2658,2 detik. Selanjutnya evaluasi ya. Tentukan hasil pengukuran dari alat-alat ukur berikut ini. Yang pertama ada mister, yang kedua ada jangka sorong, yang ketiga ada mikrometer skrup, dan yang keempat ada massa atau ada timbangan ya, cari massa, dan yang kelima ada mengukur dengan menggunakan stopwatch. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.